Dia yang memimpin menuntun kita kepada pertobatan. Wah, lo boleh hancur, lo boleh rusak, boleh bunuh orang, anything. Yeah, it's true. That's the power of the cross and the blood. Begitu mahal darahnya Yesus. Apapun boleh terjadi dalam hidupmu, His kindness, kebaikan Dia yang menuntun kita kepada pertobatan. That's the reason I'm going to worship Him. Itu alasan kenapa gue akan sembah Dia, memuji Dia. Because darah Dia mahal, pengorbanan Dia di kayu salib begitu besar, kita nggak akan pernah bisa mengerti sedalam-dalamnya sampai kita masuk surga. Betapa Dia berkorban seluruh dosa dunia manusia. Ini bicara pemerkosa, cabul, everything, all the crazy, dirty, crazy. Dan kita pikir kita orang berdosa, banyak orang berdosa. Tapi semua on Jesus. And I believe that gereja butuh pewahyuan terus tentang begitu besar pengorbanan Dia di atas kayu salib. Anytime. Aku tuh jatuh bangun ya, stres, kadang-kadang pernah depresi. Saya kadang bingung, saya punya waktu cuma 15 menit. Tapi saya selalu bilang, Tuhan Roh Kudus biar ngalir aja, ngomong aja. Saya pernah stres, tekan, bener-bener depresi, roh, ada setan tuh bener-bener sampai saya nggak bisa gerak, cuman kayak zombie begitu. Pintu saya digedor-gedor, pas saya buka nggak ada orang. But the sense of evil was there gitu, karena depresi, iblis. Banyak cerita kesaksian. Saya pernah lihat orang depresi, orang gila, ke rumah sakit, orang jiwa, tapi saya nggak pernah lihat orang begitu tertekan sampai keringat darah seperti Yesus di atas Getsemani, di garden, di taman. Nggak pernah lihat kita, ya kan? Betapa Dia tertekan. Dan Dia bilang, Tuhan, kalau bisa ini tidak terjadi, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Dia takut. Kita nggak akan pernah tahu betapa besar pengorbanan dan cinta Dia buat kita, sehingga Dia sampai keringat darah. Dia tetap taat sama Tuhan tuh nggak gampang loh. Seringkali Tuhan minta yang kita mau, yang kita nggak mau Tuhan minta, dan sebaliknya untuk nguji kita, ya toh. Tapi Dia bisa taat sampai mati. Kapanpun Dia bisa bilang, malaikat, saya nggak kuat sikap. Ketika Dia dicabuk, ketika Dia dibantek, ini kita nggak tahu. Kita kadang jatuh aja, bengkak aja udah ewek-ewek, ya kan? Gores dikit udah ewek-ewek. Dia di kayu salib ini, He could off anytime, kapanpun pada waktu itu. Dia bisa bilang, Tuhan, aku nggak kuat. Tapi He endured bodily pain. Dan di atas kayu salib, dan bukan cuma itu ya. Father, why have you left me? Kenapa Dia bilang, Bapak, kenapa engkau meninggalkan? Because pada waktu itu saya percaya, I don't know, I didn't learn theology, but I read a lot and I learn. Tuhan gak bisa hidup di dalam Dia karena Dia berdosa. Sehingga Dia merasa kekosongan manusia. Pernah kosong? Orang yang pernah mengalami Tuhan, jatuh dalam dosa, hidup kosong, kayak mau mati rasanya. Bener, Dia merasain kekosongan yang paling dalam jiwanya. Tapi Dia tetap bisa taat sampai mati. Sampai Dia bilang, Tuhan, it is finished. Karena kasih, hari ini kita diselamatkan. Betapa bersyukur gua kenal Yesus. Betapa bersyukur gua kenal Yesus. Betapa bersyukur keselamatan Dia kekal. Kekuatan roh, pengorbanan Dia di atas kayu salib. Dosa kita masa lalu, sekarang, sampai masa depan, gua diampuni. Itu, that is the gospel. That is the gospel. Kita orang berdosa, saya orang berdosa yang diselamatkan. Nama saya exactly, that's it. Saya orang berdosa yang diselamatkan karena pengorbanan Dia di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, Dia mengirimkan anak yang tunggal. It's crazy. Dunia nggak bisa lihat, Farisi nggak bisa lihat, tapi kita lihat hari ini. We worship Him, we praise Him for that. Ya kan, kita bangkitkan lagi, Tuhan, boleh pulang mati hari ini, gua masuk surga. It's so good, and it's free. It's expensive, Dia yang bayar. Can you imagine? Aku, semakin banyak orang besar dosanya, semakin besar anugerahnya. Saya jatuh dan jatuh, melakukan hal-hal yang banyak anak kecil yang saya mungkin nggak perlu cerita. Saya orang yang sangat apa adanya dengan hidup saya. Saya nggak pernah, karena saya waktu pertama kali ketemu Tuhan radikal. Saya orang Buddha, keluarga saya semua Cina. Saya Buddhis.
Tapi saya selalu bertanya-tanya, what is life, where am I going, kemana saya pergi ketika mati, tujuan hidup saya apa. 7 tahun pertanyaan saya seperti ini. Nenek saya bingung, kakak saya bingung, semua pikir saya gila karena pertanyaan saya terlalu jauh. And but I met Christ when I was 19 years old. I was the first in the family. He chose me. Bapak saya meninggal 2 tahun yang lalu karena kanker paru-paru. 6 tahun setelah saya menjadi Kristen, saya cuma bisa doa. Kita kalau doain, ngomong sama keluarga dekat, sama teman, lu tahu apa sih, lu anak kecil gini-gini, lu doa sama gue yang beliin lu makanan, doa mau makan gitu, you know these things. So aku cuma bisa doa pakai buku. Sampai suatu hari dia bilang, Zach, I give up, take me to church. Dia Buddhis keras. Wow. Jesus saved him. And he died 2 years ago, umur 63, very muda. But I know where he is. Aku mimpi berkali-kali ketika dia mati. Dia bilang, I have so much to tell you guys, but I cannot. Heaven's opening. Di mimpi aku, dia datengin. Itu anugerah. Di Alkitab aku lagi baca di Roma bahwa orang-orang bangsa Israel pada dulu juga emang hatinya dikeraskan. Makanya Paulus ngomong dia disuruh preach to the Gentiles, untuk ke orang, I don't know the Indonesian Max. Anyways, bahwa Tuhan suruh preach to the non-Israelites, ya kan, ke seluruh dunia. Kita yang dapat, karena mereka tolak, kita yang dapat seluruh dunia dapat diselamatkan. That's crazy. I'm so blessed to be a Christian, and I'm not ashamed of it. I am not ashamed of the gospel. They can kill me. I'll be so happy. Ada satu hamba Tuhan orang gila, orang Bombay, orang India. Dia bilang, anak-anak saya sekarang ada di India. Dia bilang, khotbah, Injil. Itu maaf iklan Yamaha ya. Iklan Yamaha. Dia bilang begini, kalau anak saya hari ini dimartir, karena itu tempat saya di Rajam Batu. Kalau anak saya hari ini mati, ini anaknya masih belasan tahun, masih teenager. Kalau anak saya hari ini mati di martir, saya akan menjadi bapak yang paling bahagia. Can you imagine the understanding? Kita juga ngerti kasih bapak yang begitu besar, dia kasih anaknya tunggal untuk sacrifice, man. Sama seperti Abraham kasih. We cannot understand this love. Dunia nggak tahu what is love. But anyways, ya saya jatuh bangun dalam hidup saya, punya kesaksian tuh panjang. Amin, aku diselamatkan 19 tahun, aku dapat penglihatan terbuka, saya didatengin Yesus, lihat Yesus masuk kamar saya mengalami hadirat Tuhan yang begitu pekat, real, putih. Sendiri di situ satu orang, wajahnya begitu terang, tapi terangnya nggak silau. I just feel the presence of God, love and peace yang saya nggak pernah ngerasain seumur hidup. Saya cuma sujud dan menyembah. I know itu Jesus. Saya pernah dimasukin Roh Kudus juga. I saw the Holy Spirit. Merem tuh bisa lihat, it's physically real gitu. But saya juga mengalami jatuh bangun di mana saya jadi sombong rohani karena pengalaman saya begitu radikal. Saya pergi pelayanan kemana-mana, tetapi saya menjadi orang yang munafik, dan saya suka sebel juga karena gereja itu untuk orang sakit. Yesus datang untuk orang berdosa, bukan orang yang sempurna. True. Tapi gereja begitu mau portray bahwa we have to always be good and ready, and no, I want to come in my sickness. I want to come and tell you I'm addicted. Aku nih masih ngerokok. Last 2 months I was alcoholic for years gara jatuh bangun, and my one weakness is alcohol. And di dunia aku sangat susah, because pagi datang aja syuting aja udah pada minum, pada gila. Pagi perut kosong udah minum, but sampai hancur banget, sampai semua orang yang saya kasihi meninggalkan saya. Abang saya cabut because udah kacau. Saya udah nggak bisa doa, nggak pernah menyembah lagi. Pribadi saya berubah, cara pikir saya berubah. Semua yang iblis mau taruh ditaruh lagi. Kemarahan, dengki, iri hati. Akhirnya jadi poking. My brother, papa gue meninggal, ada urusan di rumah gini. You know, just reaksinya semuanya salah. Because saya menjadi vessel, menjadi wadah yang kosong, saya nggak bisa isi sama Tuhan, saya membiarkan jadi puppet dan diisi sama iblis gitu. But I want to tell you bahwa church is for sick people. I want to come and tell you I'm sick. Tuhan bilang Yesus datang untuk orang yang sakit, dok. Orang mbak sehat nggak butuh dokter, you know. But then when everyone left me, aku di titik paling rendah. Aku
aku di titik paling rendah. Saya nggak bisa bunuh diri. Itu yang saya cerita, depresi itu kayak ada roh, kayak awan hitam sampai zombie gini pikiran. Tidur tuh nggak bisa karena ada suara terus. Sampai saya malam-malam ada yang tepok lah, ada yang ngomong lah suara, ada yang gedor-gedor pintu, nggak ada orang, but the presence of you. And I cannot kill myself because I know the truth. And everyone leave me, yang my closest person yang mengasihi aku begitu rupa ngalamin tuh, jatuh bangun aku alkohol, bersihin muntahku segala macem. Gave up. She left. And I had only one way to go. It's to Jesus. Yes. It's to Jesus. Yeah. And malam itu yang dia gedor-gedor, gue udah tahu setan nih kurang ajar nih. Karena pas aku buka pintu, presence of Jesus, saya punya pengalaman banyak karena saya pernah ngalamin black magic. Bapak saya pernah didukunin, jadi saya pas perang tuh saya lihat macam-macam segala macam. It's a long story. Pas si iblis gedor-gedor saya udah tahu. Nah saya mau tidur lagi udah nggak bisa. Ini saya tidur suara-suara. Aku pikirannya udahlah besok baru gua bangkit perang gitu. Mau tidur dulu capek soal jam 1 pagi waktu itu nggak bisa. And then mau nggak mau aku ambil gitar, I worship and pray and try to scream to God. And you know there's times mau ngomong aja udah nggak bisa, mau doa tuh nggak bisa. Sampai saya dapat begini. Tears, air mata, are liquid prayer. Tears adalah I don't know what the word is. Liquid, what's liquid in Indonesia? Pokoknya liquid prayer. Kadang kita nggak bisa apa-apa, kita cuma bisa nangis. Tuhan bilang dia tampung, ya kan? It is liquid prayers. And you know what? Jesus still I cheated on my wife. Pelayanan semua seluruh Indonesia tahu gue jadi Kristen. Semua orang netizen maki caci, all this the gossip, everything they want to say. Everyone leave me. Ini ngomong bertahun-tahun, udah 13 years maybe. Like my daughter's 13, I cheated on my wife when she was pregnant. So this is a long story, but saya mengalami begini-begini. But at the end of the day, the only person who still come is Jesus Christ. Because he said he will never leave you, dia nggak akan pernah meninggalkanmu atau desert you, will never leave you nor forsake you. Malam itu saya sampai jam 7 pagi nggak bisa tidur, cuma berusaha doa, berusaha berperang, berusaha maki-maki setan, whatever, because it's real. Physically my mind sampai gini-gini dalam 2-3 hari mulai berubah. The third day aku he just come. I see him merem tuh, I can see him, cuman figur putih, and I know because my heart dirombak, you know, the presence. If you seek me with all your heart, you will find me. Berseru-serulah kepadaku, aku pasti akan datang. Whatever you're going through, whatever it is, God love you, God forgive you. Datang kepada Dia apa adanya, you know, we just come because that's why God came. Bahkan sampai mati pun kita akan tetap berdosa. Bahkan selama kita berdosa, kita akan selalu harus bergantung kepada Tuhan. And that's the beauty of it. Semua temptation, semua dosa, semua memang Tuhan kalau mau tarik itu semua bisa. He can do anything. Tetapi itu untuk test us, to make us stronger, endurance and faith and belief. And karena itu ya sampai sekarang saya jadi doa terus. Sepanjangnya saya setiap hari jalan dari Sudirman, Grand Hyatt, Sudirman karena saya olahraga terus saya nge-gym. Ya jadi apa tuh namanya? Doa keliling jadinya, doa bahasa roh sampai dilihatin orang karena aku pakai headphone, but I don't care anymore. Semua orang tak doain, sampai ketemu orang ibu-ibu, orang Ambon lah, macam-macam dah. Pokoknya, and so he still come. No matter kejijian, no matter my sin, he still come. In his humility, dalam kerendahan hatinya, dia basuh kakiku. It feels like that, the presence of God when He came. Ketika I want to give up, hancur semuanya hancur, and I know aku hidup di dalam shame, guilt, rasa bersalah, rasa malu. Benar-benar iblis kasih gini, He come and I can feel His presence yang begitu manis, begitu rendah hati. And He said, what do you think? What are you worried about? You know I love you. What do you think I did on the cross? The cross is very, very powerful. Makanya doktrin ini nggak akan pernah kelar. Sekali selamat, selalu selamat. Kan? Atau kita jatuh bangun terus nanti nggak selamat, nanti masuk, nanti nggak masuk, nanti nggak masuk. But I believe apa yang Dia lakukan di atas kayu salib,
cuman ada di film-film dewa menjadi manusia untuk mati. Nggak ada filmnya. Dewa menjadi manusia untuk mati buat kesalahan. Kalau film memang Zeus, wah kayaknya, Tuhan, apa dewa gitu. Agama seberang juga begitu, kayak Tuhan jauh banget. Wah kita harus begini banget gitu. Dia yang datang buat kita. And that's why we worship Him. We are saved. Kita diselamatkan. Jangan takut mati. It's amazing. It's amazing. It's like, I think the church, honestly aku keliling gereja, I think the church needs new revelation. Bakar lagi, to praise Him again, to worship Him again, and we need to spread it more and more. We are saved. So sudah 15 menit karena saya cuma dikasih waktu 15 menit. Kesaksiannya sebenarnya banyak tapi saya bisa So God bless you. Maju terus, semangat. Tidak ada yang mustahil. Saya bisa ceritain macam-macam. Tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan selalu ngomong percaya. Trust me. Walaupun ini nggak ada yang terjadi, nggak ada yang suara, ini keadaan juga kacau kok begini. Trust me. Jadi sekarang aku jalan ini, I trust you Lord, I trust you. Pikiran mulai kacau, I trust you Lord. I know who you are, I know you move mountains, I know you raise the dead, you raise yourself from dead. I trust you. You are the God of miracles. Nothing is impossible. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Thank you. God bless you. God bless you.